Shalom, perkenalkan nama saya Yosef Pantung Manju Kapaan dengan NPM 186000196. Saya dari kelompok 15 mata kuliah praktek peradilan semu dengan dosen pengasuh Ibu Deborah SH Mahab. Video ini saya buat untuk memenuhi penilaian atas tugas peradilan semu tentang perkara pidana. Adapun kasus yang saya bahas mengenai penganiayaan yang menyebabkan kematian dengan nomor perkara 1301 garing PIT B garing 2020 garing Pengadilan Negeri Medan dengan nama terdakwa Mahyudi korban Abadi Bangun. Terdakwa Mahyudi merupakan seseorang penggala kafe yang melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian kepada korban Abadi Bangun. Atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, penuntut umum kemudian membuat dakwaan alternatif terhadap terdakwa, yaitu dakwaan pertama, perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dalam pasal 1338 junto pasal 55 ayat 1 KUHP. Yang kedua, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam diancam pidana dalam pasal 170 ayat kedua ketiga KUHP. Atau dakwaan ketiga, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat 3 junto pasal 55 ayat 1 KUHP. Dari ketiga dakwaan tersebut terhadap kasus kami ini berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan di persidangan dan berdasarkan pertimbangan hakim, maka hakim memutuskan dakwaan ketiga pada pasal 351 ayat 3 junto pasal 55 ayat 1 KUHP. Saya akan melanjutkan ke kronologi tentang perkara pidana. Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2020 sekira pukul 2 WIB, korban Abadi Bangun datang ke KB MIAC Delicious dan memesan nasi goreng ke KB tersebut. Kemudian setelah nasi goreng selesai dibuat, saksi Agus Salim menyerahkan nasi goreng tersebut kepada korban Abadi Bangun. Selanjutnya korban Abadi Bangun mengatakan kepada saksi Agus Salim bahwa uangnya akan diantar nanti oleh seseorang. Dan pada saat itu saksi Agus Salim mengatakan kepada korban Abadi Bangun untuk menunggu, dan saksi Agus Salim akan menyampaikan terlebih dahulu kepada pengelola kafe, sehingga pada saat itu korban Abadi Bangun emosi dan melemparkan bungkusan nasi goreng tersebut ke arah saksi Agus Salim. Dan pada saat itu saksi Agus Salim menghindar, kemudian korban Abadi Bangun pergi meninggalkan kafe Delicious tersebut. Bahwa selanjutnya saksi Agus Salim melaporkan kejadian tersebut kepada terdakwa bahwa korban Abadi Bangun tidak membayar setelah memesan nasi goreng, dan tidak beberapa lama korban Abadi Bangun datang kembali ke kafe Delicious dan melempar seteling kaca dengan batu, kemudian pergi dan kembali lagi bersama temannya dengan membawa satu bilah parang. Kemudian terdakwa bertemu korban Abadi Bangun dan mengatakan, "Kau pemiliknya," sambil korban Abadi Bangun mengayunkan satu buah bilah parang tersebut ke arah terdakwa. Dan pada saat itu terdakwa menangkis parang tersebut dengan menggunakan tangannya. Kemudian terdakwa mengambil kayu, roti dan memukul korban Abadi Bangun dengan balok kayu roti tersebut ke bagian leher korban Abadi Bangun, dan mengambil parang yang dipegang korban Abadi Bangun. Lalu saksi Mursalid menyimpan ke pot. Kemudian tidak beberapa lama datang saksi Agus Salim memukul saudara Abadi Bangun dengan balok kayu roti ke arah bagian kepala Abadi Bangun.
Dan selanjutnya saksi Agus Salim pergi meninggalkan tempat kejadian dan membiarkan korban Abadi Bangun terletak di Cafe Delicious. Bahwa tidak beberapa lama datang saksi Hendri Capri Simorangkir dan membawa korban Abadi Bangun ke rumah sakit, dan sampainya di rumah sakit tersebut pihak rumah sakit mengatakan bahwa korban Abadi Bangun telah meninggal dunia. Sebelum saya masuk ke berita acara sidang, saya akan menjelaskan tata letak dalam persidangan. Di sini ada majelis hakim. Majelis hakim terdiri dari hakim ketua dan didampingi 2 hakim anggota, baik di sebelah kiri maupun di sebelah kanan. Di sebelah kanan majelis hakim terdapat panitera. Di depan panitera terdapat jaksa penuntut umum. Di depan jaksa penuntut umum terdapat penasihat hukum dari terdakwa. Di sini di depan ini terdapat kursi pemeriksaan baik dari terdakwa maupun saksi-saksi, yang dimana nanti hakim ketua menanyai untuk kelanjutan sidang. Di depan ini merupakan kursi dari penonton dalam peracara sidang. Berita acara sidang. Pada perkara kami ini terdapat 18 acara sidang. Yang pertama, hari Rabu 10 Juni 2020, pembacaan dakwaan. Namun ditunda. Hakim ketua memerintahkan penuntut umum untuk menghadapkan terdakwa di hadapan ke ruang telekonferensi Rumah Tahanan Negara Tanjung Pusta. Namun penuntut umum menerangkan belum bisa menghadapkan terdakwa sehingga sidang ditunda pada hari Rabu 17 Juni 2020. Sidang kedua, Rabu 17 Juni 2020, pembacaan dakwaan namun ditunda. Penuntut umum dihadapkan majelis hakim menerangkan bahwa belum bisa menghadapkan terdakwa ke ruang telekonferensi Rumah Tahanan Negara Tanjung Pusta, sehingga hakim memutuskan menunda sidang pada Selasa 23 Juni 2020. Ketiga, Selasa 23 Juni 2020, pembacaan surat dakwaan. Penuntut umum menghadapkan terdakwa ke ruang telekonferensi Rumah Tahanan Negara. Kemudian penuntut umum membacakan surat dakwaan nomor registrasi perkara pidana 307 EOH 2 garing EOH 04 garing 2020 tertanggal 21 April 2020. Setelah penuntut umum membacakan surat dakwaan, penasihat hukum terdakwa memohon kepada majelis hakim untuk memberikan kesempatan kepadanya mengajukan eksepsi atau keberatan pada persidangan yang akan datang. Selanjutnya pada sidang keempat, Selasa 30 Juni 2020, pembacaan eksepsi penasihat hukum namun ditunda. Penuntut umum menerangkan tidak dapat menghadapkan terdakwa ke ruang telekonferensi Rumah Tahanan Negara Tanjung Pusta, sehingga majelis hakim menunda dan menetapkan sidang berikutnya pada Rabu 1 Juli 2020. Pada sidang kelima, Rabu 1 Juli 2020, pembacaan eksepsi penasihat hukum terdakwa. Terdakwa dihadapkan penuntut umum ke ruang telekonferensi Rumah Tahanan Negara Tanjung Pusta. Kemudian penasihat hukum terdakwa membacakan eksepsi. Setelah mendengarkan eksepsi, penuntut umum lalu menerangkan akan mengajukan tanggapan atas eksepsi dan memohon hakim untuk memberikan kesempatan pada sidang yang akan datang. Lalu hakim menetapkan persidangan akan dilaksanakan pada Rabu 8 Juli 2020 untuk memberikan kesempatan kepada penuntut umum. Pada sidang ke-6, Rabu 8 Juli 2020, pembacaan tanggapan atas eksepsi atau replik. Terdakwa dihadapkan penuntut umum ke ruang telekonferensi Tahanan Negara Tanjung Pusta. Kemudian penuntut umum membacakan tanggapan untuk memberikan kesempatan kepada majelis hakim
untuk membuat putusan sela. Hakim menunda dan menetapkan persidangan pada Selasa 14 Juli 2020. Persidangan ke-7 Selasa 14 Juli 2020. Pembacaan putusan sela. Terdakwa dihadapkan penuntut umum ke ruang telekonferensi Rumah Tahanan Negara. Selanjutnya Hakim Ketua membacakan putusan sela lalu menanyakan kepada penuntut umum, apakah sudah siap mengajukan saksi ke persidangan? Penuntut umum menerangkan bahwa saksi berhalangan untuk hadir. Maka penuntut umum memohon kepada majelis hakim untuk memberikan kesempatan kepadanya untuk mengajukan pada persidangan yang akan datang. Persidangan ke-8. Sidang Selasa 21 Juli 2020. Pemeriksaan saksi dari penuntut umum. Terdakwa dihadapkan penuntut umum ke ruang telekonferensi rumah tahanan, yaitu Henry Caprice Morangkir, keponakan dari terdakwa, Joyce Paulina Borubangun, anak korban, Eva Borusiomi, istri korban. Setelah menghadirkan ketiga saksi tersebut, penuntut umum menerangkan bahwa masih ada saksi yang akan dihadirkan, tetapi saksi berhalangan hadir dan menindaklanjuti kepada hakim untuk memberikan kesempatan hakim kepadanya menghadirkan saksi pada persidangan yang akan datang. Pada video ini nanti saya akan membuat sumpah saksi dalam persidangan. Pada lanjutan sidang ke-9 pada hari Selasa 28 Juli 2020 mendengarkan keterangan saksi namun ditunda. Terdakwa dihadapkan ke ruang telekonferensi Rumah Tahanan Negara oleh penuntut umum. Penuntut umum menerangkan bahwa saksi dari penuntut umum berhalangan hadir, sehingga Hakim Ketua menunda dan menetapkan sidang berikutnya pada hari Selasa 4 Agustus 2020. Sidang ke-10 Selasa 4 Agustus 2020 mendengarkan keterangan saksi namun ditunda. Penuntut umum menerangkan belum bisa menghadirkan terdakwa ke ruang telekonferensi Rumah Tahanan Negara Tanjung Pusta, sehingga hakim menetapkan untuk menunda sidang pada Selasa 11 Agustus 2020. Sidang ke-11 Selasa 11 Agustus 2020. Penuntut umum menghadapkan terdakwa ke persidangan melalui ruang telekonferensi Rumah Tahanan Negara Tanjung Pusta. Penuntut umum lalu menghadirkan saksi Jeremia Alexander Sinaga. Penuntut umum menjelaskan bahwa masih ada saksi yang akan dihadirkan oleh penuntut umum, memohon kepada hakim untuk memberikan kesempatan kepadanya pada pertemuan atau sidang yang akan datang. Kemudian hakim menetapkan untuk menunda sidang pada Selasa 25 Agustus 2020. Pada sidang ke-12, sidang Selasa 25 Agustus 2020, penuntut umum menghadapkan terdakwa ke ruang telekonferensi Rumah Tahanan Negara Tanjung Pusta. Selanjutnya penuntut umum menjelaskan bahwa saksi berhalangan untuk hadir dan memohon kepada majelis hakim untuk memberikan kesempatan kepadanya untuk menghadirkan saksi pada persidangan yang akan datang. Kemudian Hakim Ketua menunda dan menetapkan sidang berikutnya pada hari Selasa 22 September 2020. Pada sidang 13 Selasa 22 September 2020 mendengarkan keterangan saksi, penuntut umum mengharapkan terdakwa ke ruang telekonferensi Rumah Tahanan Negara Tanjung Pusta.
Selanjutnya penuntut umum menghadapkan 3 orang saksi ke ruang persidangan, yaitu Andika Bangun, Mursalin, Agus Salim. Selanjutnya penuntut umum menerangkan bahwa masih ada saksi yang akan diperiksa, akan tetapi berhalangan hadir dan memohon agar keterangan saksi tersebut dibacakan. Atas kesempatan yang diberikan majelis hakim, selanjutnya penuntut umum membaca keterangan saksi yang ada dalam BAP atas nama Sinarta Sembiring. Sidang ke-13. Selanjutnya hakim ketua memberitakan bahwa persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa untuk memberikan kesempatan kepada penasihat hukum terdakwa untuk mengajukan saksi AD atau saksi. Meringankan, hakim menunda sidang pada Selasa 29 September 2020. Pada sidang ke-14 hari Selasa tanggal 29 September 2020 mendengarkan keterangan saksi penasihat hukum terdakwa. Penuntut umum menghadapkan terdakwa ke ruang telekonferensi rumah tahanan negara Tanjung Pusta. Penasihat hukum terdakwa menghadirkan 2 orang saksi, yaitu Muhammad Afzal, Roy Hendrianto. Selanjutnya hakim ketua menerangkan bahwa pemeriksaan dalam perkara ini sudah selesai. Kemudian hakim ketua memberikan kesempatan kepada penuntut umum untuk mengajukan tuntutan pidana. Untuk memberikan kesempatan kepada penuntut umum mengajukan tuntutan pidana, hakim ketua menunda sidang sampai pada Selasa 6 Oktober 2020. Sidang ke-15. Selasa 6 Oktober 2020. Pembacaan tuntutan namun ditunda. Penuntut umum tidak bisa menghadapkan terdakwa ke ruang telekonferensi karena tuntutan pada belum siap, sehingga memohon sidang ditunda. Selanjutnya hakim ketua menunda sidang pada Kamis 8 Oktober 2020. Sidang ke-16 hari Kamis 8 Oktober 2020. Penuntut umum menghadapkan terdakwa ke ruang telekonferensi rumah tahanan negara Tanjung Pusta. Penuntut umum membacakan tuntutan pidana terhadap tuntutan tersebut. Penasihat hukum terdakwa akan mengajukan nota pembelaan dan memohon kepada majelis hakim untuk memberikan kesempatan kepadanya untuk mengajukannya kepada persidangan yang akan datang. Kemudian hakim ketua menunda dan menetapkan sidang pada Selasa 13 Oktober 2020. Pada sidang ke-17 Selasa 13 Oktober 2020, pembacaan nota pembelaan. Terdakwa dihadapkan penuntut umum ke ruang telekonferensi rumah tahanan negara Tanjung Pusta. Selanjutnya penasihat hukum membacakan nota pembelaan tersebut, menerangkan tetap dengan tuntutannya untuk memberikan kesempatan kepada majelis hakim untuk bermusyawarah. Kemudian hakim menunda dan menetapkan persidangan pada Selasa 20 Oktober 2020. Pada sidang lanjutan ke-18 Selasa 20 Oktober 2020, pembacaan putusan. Penuntut umum menghadapkan terdakwa ke ruang telekonferensi rumah tahanan negara Tanjung Pusta. Kemudian hakim ketua membacakan putusan perkara pidana nomor 1301/Pitsus/2020 Pengadilan Negeri Medan. Mengadili menyatakan terdakwa Mayudi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 tahun 8 bulan. Ketiga, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruh dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Yang kelima, menetapkan barang bukti berupa 1 buah celana jeans panjang warna hitam milik Covid, 1 buah celana dalam warna merah, 1 tali pinggang warna hitam yang dikembalikan kepada Eva Wolusi Homping. 1 bilah parang yang bergagang dan ujungnya runcing dan tajam dipergunakan dalam perkara Muslim.
1 buah balok kayu roti dipergunakan dalam perkara Agus Salim. 6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Dengan demikian sidang ditutup.